Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia dengan NIM 2212-20632. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas analisis risiko menggunakan machine learning. Nah, codingannya ini. Di sini kita menggunakan kode import pandas, di mana import pandas itu untuk memanipulasi data, kemudian NumPy itu untuk operasi numerik dan pembuatan data simulasi. Kemudian ini Sclaren, train test field itu untuk membagi dataset menjadi data pelatihan dan pengujian. Kemudian random forest classifier itu untuk membangun model prediksi menggunakan algoritma random forest. Kemudian akurasi skor, ini classification report itu untuk mengevaluasi kinerja model. Kemudian linprog itu untuk menyelesaikan masalah optimasi linear. Nah, selanjutnya di sini membuat dataset simulasi. Ini datanya. Di sini ada supplier ID. Di mana supplier ID itu ID supplier acak antara 1 sampai 9. Membuat dataset acak dengan 1000 baris. Ini yang mencakup atribut supplier dan target risk accurate. Kemudian di sini delivery time. Nah, delivery time itu adalah waktu pengiriman dalam hari acak 1 sampai 14. Kemudian quality score itu skor kualitas bahan baku 0 sampai 1. Price-nya itu harga bahan baku per unit. Risk accurate itu 0, tidak ada risiko. Dan 1 itu risiko terjadi. Nah, kemudian di sini dev data frame itu membuat dataset acak dengan 1000 baris yang mencakup supplier dan target risk accurate. Data ini disusun menjadi data frame menggunakan pandas. Kemudian di sini memisahkan fitur dan target. Di mana fitur X itu mencakup atribut yang akan digunakan untuk memprediksi target Y. Ini. Nah, kemudian di sini kita akan membagi data menjadi training set dan test set. Di mana X-train itu di sini membagi data menjadi data pelatihan itu 80% dan pengujian 20%. Parameter random state memastikan pembagian data konsisten setiap kali dijalankan. Nah, di sini melatih model random forest classifier itu ini membuat model dengan 100 pohon ini, dan kemudian model fit itu melatih model dengan data pelatihan. Memprediksi risiko pada test set itu YPRED itu melakukan prediksi pada data pengujian. Di sini kita akan melakukan prediksi pada data pengujian. Kemudian model memprediksi apakah risiko terjadi 1 atau tidak 0 pada data pengujian X-test. Kemudian di sini kita akan mengevaluasi model, akurasi, menghitung akurasi prediksi. Kemudian ini menampilkan akurasi. Ini menampilkan laporan klasifikasi. Fungsi tujuan meminimalkan biaya mitigasi risiko. Di mana di sini akurasi dihitung untuk mengukur presentase prediksi yang benar. Laporan klasifikasi memberikan metrik seperti precision, recall, dan F1 score. Di sini C itu artinya adalah biaya per unit.
untuk 3 strategi mitigasi berbeda. Kemudian di sini batasan total sumber daya terbatas. A itu total unit yang dapat digunakan untuk mitigasi. B total sumber daya tersedia. Batasan minimal unit yang harus digunakan untuk masing-masing strategi. Menjalankan algoritma linear programming. Di sini Xbone itu menampilkan akurasi eh, eh, di mana di sini Xbone itu alokasi untuk minimum dan maksimum untuk setiap strategi. Kemudian di sini menjalankan algoritma linear programming. Di sini menyelesaikan optimasi, ini untuk menyelesaikan optimasi. Kemudian ini menampilkan alokasi optimal. Ini. Kemudian ini menampilkan total biaya minimum. Nah, jika kita run, itu hasilnya akan seperti ini, di mana akurasi 0,43, optimal allocation 40, 50, 10, minimum cost itu 17000.0. Dan ini precision, recall, F1 score, dan ini supportnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.